Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Septian Nugraha dari Hobes Pagi B. Di sini saya akan memaparkan tentang konfigurasi elektron, kulit-kulit elektron, dan sifat-sifat unsur golongan 4A. Pendahuluan, ada 2 poin. Yang pertama, mempelajari sifat fisik dan kimia serta konfigurasi elektron. Poin kedua, golongan 4A terdiri dari unsur-unsur seperti karbon, yaitu C, silikon, yaitu Si, germanium, Ge, timah, Sn, timbal, Pb, dan flerovium itu Fl. Ke latar belakang. Golongan 4A atau golongan 14 merupakan kelompok unsur dalam tabel periodik yang terdiri dari karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan flerovium. Semua unsur ini memiliki 4 elektron valensi, sehingga menunjukkan variasi sifat dari non-logam hingga logam. Unsur-unsur golongan 4A memiliki peran penting dalam kehidupan dan teknologi, seperti karbon dalam senyawa organik, serta silikon dan germanium dalam industri semikonduktor. Memahami konfigurasi elektron, sifat fisik, dan kecenderungan periodik golongan ini penting untuk mengetahui karakter dan reaktivitas masing-masing unsur. Di rumusan masalah, ada 4 poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, unsur-unsur golongan 4A. Yang kedua, konfigurasi elektron. Yang ketiga, sifat fisik. Dan yang keempat, ada tren periodik. Kita ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada orbital-orbital atom berdasarkan tingkat energi tertentu. Penyusunannya mengikuti 3 aturan. Yang pertama, aturan Aufbau. Elektron mengisi orbital berenergi paling rendah terlebih dahulu. Urutannya 1s, 2s, 2p, 3s, lalu ke 3p, 4s, 3d, 4d, 5s, dan seterusnya. Yang kedua, ada kaidah Hund. Pada orbital yang setingkat, misalnya 2p, elektron akan mengisi satu-satu terlebih dahulu sebelum berpasangan. Dan yang ketiga, ada larangan Pauli. Satu orbital hanya dapat diisi maksimal 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Kita lanjut ke kulit-kulit elektron. Kulit K, L, M, dan N. Elektron tersusun dalam kulit atau tingkat energi yang dinyatakan sebagai kulit, notasi, bilangan kuantum utama, dan jumlah maks elektron. Yang pertama, itu ada kulit 1. Kulit 1 itu notasinya K. Dan bilangan kuantum utamanya yaitu 1. Jumlah maksimal elektronnya 2. Di kulit 2, notasinya itu L. Bilangan kuantum utamanya yaitu 2 dan jumlah maks elektronnya 8. Di kulit 3, ada notasinya M. Bilangan kuantum utamanya 3 dan jumlah maks elektronnya 18. Untuk kulit 4, notasinya itu N. Bilangan kuantum utamanya itu 4 dan jumlah maks elektronnya itu 32. Lanjut ke sifat-sifat unsur golongan 4A atau golongan 14. Golongan 4A terdiri dari C karbon, Si silikon, Ge germanium, Sn timah, Pb timbal, dan ferrovium Fl. Konfigurasi valensi itu Ns kuadrat dan Np kuadrat. Jumlah elektron valensinya yaitu ada 4.
Kita lanjut ke dan sifat fisik. Sifat fisik terlebih dahulu. Sifat fisik itu ada 5 poin. Pertama, karbon dan silikon adalah non-logam atau metaloid. Yang kedua, germanium adalah metaloid. Yang ketiga, timah atau Sn dan timbal atau Pb adalah logam. Keempat, titik leleh menurun dari C, yaitu karbon, ke Pb, yaitu timbal. Konduktivitas meningkat ke bawah. C tidak konduktor dan Pb konduktor. Sifat kimia itu ada 3. Yang pertama, bilangan oksidasi umum, positif 2 dan positif 4. Yang pertama, unsur atas, C atau karbon, dan Si atau silikon lebih stabil pada plus 4. Unsur bawah, Sn atau timah, dan Pb atau timbal cenderung plus 2 karena efek pasangan inert. Kedua, ada reaktivitas meningkat ke bawah golongan. Itu ada karbon stabil, reaktivitas rendah kecuali sebagai grafit atau oksida. Pb atau timbal jauh lebih reaktif. Yang ketiga, pembentukan ikatan. C membentuk ikatan kovalen kuat, rantai panjang, cincin. Si membentuk jaringan kovalen, bahan utama semikonduktor. Sn dan Pb dapat membentuk senyawa ion. Lanjut ke sifat-sifat khusus tiap unsur. Karbon, C, bentuk allotrop, yaitu grafit, intan, dan grafena. Sangat penting dalam senyawa organik. Silikon atau Si mempunyai 2 sifat, yaitu pertama pembentuk utama silikat dan pasir. Yang kedua digunakan pada industri semikonduktor. Yang ketiga itu ada germanium, sifatnya metaloid, digunakan untuk transistor. Lanjut ada timah, logam lunak, digunakan pada solder dan pelapisan anti karat. Dan timbal atau Pb, sifatnya yaitu logam berat atau toksik. Terus digunakan dalam baterai timbal asam. Lanjut ke tren periodik. Tren periodik adalah pola perubahan sifat-sifat unsur kimia yang terjadi secara teratur sepanjang periode horizontal dan golongan vertikal dalam tabel periodik. Tren ini dipengaruhi oleh jumlah elektron, jumlah kulit, dan gaya tarik inti terhadap elektron. Yang pertama, ada jari-jari atom atau atomic radius. Trennya yaitu bertambah ke bawah golongan. Yang kedua, karena jumlah kulit elektron semakin banyak. Yang ketiga, berkurang ke kanan sepanjang periode. Yang keempat, karena gaya tarik inti semakin besar, sehingga elektron tertarik lebih dekat. Yang kedua, ada energi ionisasi atau ionization energy. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom. Trennya, kita mempunyai 4. Yang pertama, meningkat ke kanan periode. Elektron makin sulit dilepas. Yang ketiga, menurun ke bawah golongan. Dan yang keempat, kulit makin jauh dari inti atau lebih mudah dilepas. Yang ketiga, itu ada afinitas elektron atau elektron affinity.
Energi yang dilepas saat atom menangkap elektron, trennya ada 4. Yang pertama, cenderung meningkat ke kanan periode. Yang kedua, unsur semakin mudah menangkap elektron. Yang ketiga, menurun ke bawah golongan. Yang keempat, karena inti semakin jauh dari elektron yang lanjut ke 4 ada ke elektronegatifan atau electronegativity. Kemampuan atom menarik dalam ikatan. Trennya ada 4. Yang pertama, meningkat ke kanan periode, kecuali gas mulia, dan menurun ke bawah golongan. Terakhir, yaitu karena gaya tarik inti melemah terhadap elektron valensi. Yang kelima, jari-jari ion. Jari-jari ion itu ada 3 poin atau 3 tren. Yang pertama yaitu keiton, tandanya yaitu plus atau positif, lebih kecil dari atom netralnya. Yang kedua ada anion, tandanya adalah minus atau kurang atau strip, lebih besar dari atom netralnya. Yang ketiga ada tren umumnya sama dengan jari-jari atom. Dan yang keenam itu ada sifat logam. Trennya ada 4. Yang pertama meningkat ke bawah golongan. Yang kedua lebih mudah melepas elektron. Yang ketiga menurun ke kanan periode. Dan yang terakhir unsur ke kanan semakin non-logam. Kesimpulannya adalah konfigurasi elektron menjelaskan bagaimana elektron tersusun dalam orbital-orbital atom mengikuti prinsip Aufbau, Hund, dan larangan Pauli. Susunan ini menentukan sifat fisik dan kimia suatu unsur. Kulit-kulit elektron, KLMN, merupakan tingkat energi tempat elektron berada, dengan kapasitas maksimum ditentukan oleh rumus 2n². Jumlah elektron pada setiap kulit berpengaruh terhadap stabilitas dan reaktivitas unsur. Unsur golongan 4A atau golongan 14 memiliki 4 elektron valensi, Ns², Np², sehingga dapat membentuk ikatan kovalen kuat dan memiliki bilangan oksidasi plus 2 atau positif 2 dan plus 4 atau positif 4. Sifat unsurnya berubah secara teratur. Bagian atas, C dan Si, bersifat non-logam atau metaloid. Sedangkan yang berada di bawah, yaitu Sn dan Pb, bersifat logam. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sifat periodik dalam suatu golongan atau dalam satu golongan. Terakhir, reaktivitas unsur meningkat dari atas ke bawah. Sementara stabilitas bilangan oksidasi plus 4 atau positif 4 menurun dan bilangan oksidasi plus 2 atau positif 2 menjadi lebih stabil pada unsur yang lebih berat, misalnya Pb, akibat efek pasangan inert. Terima kasih. Sekian pemaparan PPT golongan 4 dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau kesalahan kata atau kesalahan dalam video ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.